yang nonton sampai akhir, ini bonusnya. Saya pengen bocorin satu kabar baik. Saya dan tim itu pengen ngulik gitu ya. Bisa nggak ya Usual mengeluarkan parfum dengan konsep seperti ini gitu. Karena yang namanya market di parfum lokal di Indonesia ini kan apapun gitu yang ditanyain SPL. Oke, halo, saya Aldi, saya founder dari Usual. Kali ini saya pengen cerita tentang varian Usual yang paling berbeda dari varian-varian Usual yang lainnya, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Nothing. Nah, sekarang kenapa Nothing ini, saya tadi sebut Nothing itu berbeda, karena Nothing ini adalah satu-satunya varian Usual yang mengangkat konsep tentang molecule skin scent, yang mana di dalamnya hanya ada 2 main notes, yaitu Ambroxan dan Isoe Super. Dan sebenarnya sih nggak hanya cuman itu aja ya gitu. Nah, Ambroxan dan Isoe Super itu sendiri adalah molecule yang mana sebetulnya tugasnya adalah mengkomplement another notes gitu. Jadi Ambroxan dan Isoe Super itu sebetulnya bertugas untuk mengkomplement another notes gitu. Jadi misalkan ada rangkaian perfume gitu ya, Isoe Super atau Ambroxan itu yang bisa jadi filler, jadi yang ngebuat parfum itu bisa jadi well rounded gitu ya. Jadi kalau di parfum-parfum lain tuh molecule notes tuh hanya menjadi kayak pemeran cameo ya. Di Nothing ini kita jadiin pemeran utamanya atau main karakternya. Nah, sebetulnya di dalam parfum Nothing ini nggak cuman ada 2 notes ini, makanya saya bilang ini main notes-nya itu ada Ambroxan, ada Isoe Super, tetapi memang karena ini konsep pertama kali ya mungkin ya di Indonesia yang seperti ini, mungkin as long as I know, jadi tetap harus ada beberapa notes agar parfumnya itu tetap aroma itu perfumey, jadi tetap ada aromanya gitu, tapi tetap Ambroxan dan Isoe Supernya jadi pemeran utamanya. Nah, tapi saya pribadi percaya there is no new thing under the sun gitu. Jadi memang Nothing ini sendiri memang mempunyai inspirasi. Jadi Usual membuat Nothing itu ada inspirasinya, ada ceritanya. Nah, ceritanya itu adalah ketika di awal tahun 2020, itu waktu sebelum pandemi, saya ketemu dengan satu parfum niche dari USA, yaitu DSN Durga yang I Don't Know What. Jadi ceritanya waktu itu ada teman saya yang ngirim sebuah postingan, nge-forward ke DM Instagram saya. Lalu ini DM-nya isinya ini nih, ada berita tentang parfum ini. Yang membuat saya tertarik adalah parfum ini konsepnya itu fragrance enhancer. Nah, gimana tuh? Makanya saya kayak, wah, apa ini fragrance enhancer? Dan namanya juga menarik ya, I Don't Know What gitu, kayak piye sih gitu, gimana sih ini? Kok bisa I Don't Know What namanya? Nah, di I Don't Know What ini, kenapa kok ini bisa dibilang fragrance enhancer? Jadi ketika saya baca atau ngulik lebih dalam tentang ini, di sini notes-nya itu hanya ada bergamot essence, itu satu-satunya essential oil yang ada di sini. Yang lainnya itu semua molekul. Ada Isoe Super, ada vetiver acetat, ada Civetone, ada Virsantol, dan ada Ambrox Super. Ambrox Super itu ya nama dagang lain dari Ambroxan gitu ya. Jadi saya tertarik dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli parfum ini. Dan ajaibnya ketika pertama kali saya coba parfum ini, di bayangan saya, di imajinasi saya, parfum enhancer itu aromanya transparan karena perfumernya sendiri juga bilang bahwa ini adalah transparent radiant perfume gitu ya. Tapi ternyata aromanya itu bisa dipakai sendiri gitu. Dia terlalu bold untuk menjadi fragrance enhancer menurut saya gitu. Tapi dari itu agak mematahkan ekspektasi saya. Saya kira aromanya fragrance enhancer atau molekul itu ya light lah gitu ya, aromanya light, dan tugasnya kan mengenhance perfume yang lain gitu. Harusnya kayak light terus transparent seperti yang diceritakan, tapi ternyata tidak gitu. Jadi agak terus terang waktu awal saya sniff itu saya agak kurang suka dan agak sedikit menyesal. Tapi ternyata as time goes by, ketika saya memakai ini, banyak sekali orang yang mengkomplimen saya. Ini the most compliment getter di koleksi parfum saya. Selama saya koleksi parfum, saya paling sering
ditanya pakai parfum apa, itu ketika saya pakai parfum ini. Waktu itu saya pernah ke kantor, temu rekan-rekan kerja saya gitu, sampai ada 3 orang itu mau beli semua gitu. Karena kayak nanyain parfum apa, terus saya share tentang parfum ini, dan mereka kayak, mana dong ini link pembeliannya, saya mau. Sampai ada yang habis itu ngechat saya, ini parfum yang kemarin lu pakai apa gitu. Kan waktu itu kantor saya di Jakarta, terus enak banget, gue sampai terngiang-ngiang kata dia kayak gitu. Dan akhirnya saya kirimin linknya gitu. Dan memang agak susah ditemukan ya, jadi emang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu, memang agak susah ditemuin juga. Dan saking sukanya saya sama ini tuh botol ketiga saya by the way. Ini ada satu botol pertamanya itu, ini memang sengaja saya preteli untuk R&D gitu, karena saya suka desainnya, saya pengen tahu ini gimana sih caranya. Yaitu maaf ya Pak David Setmolds, karena harus saya bongkar botolnya. Terus ini yang lagi saya pakai, mungkin sisa berapa mili ya, 20 atau 30 mili aja. Terus yang ini yang terakhir, yang ini barusan saya beli. Jadi memang saking saya senengnya, saya sampai repurchase beberapa kali. Dan akhirnya parfum I Don't Know What ini yang membuat saya semakin tertarik untuk mempelajari apa itu perfume molecule atau parfum dengan konsep enhancer, molecule skin scent dan semacamnya. Dan ketika saya ngulik-ngulik, akhirnya saya ketemu brand yang sebenarnya nggak asing, karena saya suka baca-baca blog perfume, saya suka baca-baca review-review orang tentang perfume. Sebenarnya namanya nggak asing, tapi ketika saya belajar tentang ini, ketemunya sama brand itu. Brand itu tidak lain atau tidak bukan adalah Eccentric Molecules, yang dibuat oleh seorang perfumer yang menurut saya sangat revolutionary di dalam dunia parfum, yang bernama Gesation. Dia seorang perfumer dari Jerman, bikin parfum ini gitu. Dia founder dan juga perfumernya brand Eccentric Molecules ini. Kenapa saya bilang kalau si Gesation ini revolutionary? Karena bayangin aja, parfum itu, parfum biasa, parfum yang normalnya parfum itu terdiri dari puluhan notes gitu. Bahkan mungkin lebih dari parfum yang biasa yang rich banget itu bisa sampai ya 50 something notes gitu. Jadi bayangin ya, itu parfum itu biasanya puluhan notes, tapi si Gesation ini membuat parfum hanya dengan 1 notes, dan itu adalah molecule notes, yang mana kalau di sini ini parfum pertamanya yaitu Molecule 01, Eccentric Molecule 01 hanya mengandung isoisoper, alkohol dan juga water. Nah kan ini padahal harganya juga menurut saya nggak murah. 100 milinya mungkin kurang lebih 1,5 sampai 2 jutaan. Tapi ini saya dapat botol yang sampel, jadi agak terjangkau, agak lebih miring harganya. Dan saya rasa dari Gesation lah banyak sekali perfumer yang akhirnya terinspirasi untuk membuat parfum yang nyebrang kayak Eccentric Molecule ini. Sampai misalkan ada I Don't Know What ini sendiri, lalu ada Note Perfume dari Juliette Hesegan, ada ISO Gamma Super dari Alice Brooklyn, dan lain-lain. Oleh karena itu, dan kalau kalian mau tahu, ini ISO Super ini yang Molecule 01 ini, dia itu hampir tidak ada aromanya. Ini jadi benar-benar kayak aromanya itu sangat faint. Tapi ketika kalian pakai, kalian mungkin nggak nyium parfum ini, tapi orang lain di sekitar kalian akan mencium aroma parfumnya. Karena apa? ISO Super di sini tugasnya adalah dia akan ngeblend sama skin chemistry kita, dan dia akan mengenhance aroma tubuh kita itu in a good way gitu. Dan akhirnya di awal tahun 2022, saya dan tim itu pengen ngulik gitu ya, bisa nggak ya usual mengeluarkan parfum dengan konsep seperti ini gitu. Dan akhirnya kita R&D sampai hampir 1 tahun, ya nggak nyampe 1 tahun sih. Di akhir 2022 akhirnya produknya siap, dan akhirnya kita membuat parfum dengan konsep molekul yang mana hanya isoisoper dan ambroxan sebagai ini parfum yang cukup nyebrang, terinspirasi dari parfum-parfum yang ini. Dan kita juga menggandeng yang menurut saya bisa menjadi representatif dari parfum ini, yaitu Mas Brianoto Diharjo atau Brian, yang mana waktu itu saya tahu beliau pertama kali itu ketika sepatu Kompas itu kolaborasi pertamanya dengan Mas Brianoto Diharjo, seorang kreatif director dari beberapa brand fashion di Indonesia atau brand footwear seperti itu. Dan akhirnya di akhir tahun 2022 kalau nggak salah bulan November, Nothing
bisa dirilis oleh Usual yang berkolaborasi dengan Brian Notodiharjo. Awalnya saya sendiri cukup agak pesimis dan agak deg-degan. Kenapa? Karena yang namanya market di parfum lokal di Indonesia ini kan apapun gitu yang ditanyain SPL. Padahal kalau parfum semacam ini biasanya bahkan jangankan SPL, aromanya aja kadang kita anosmik gitu. Kita harus ngetrain nose kita untuk bisa mencium molekul-molekul yang ada di botol parfum ini gitu. Dan alhamdulillahnya setelah dirilis itu cukup beyond my expectation karena ternyata banyak sekali, menurut saya banyak orang yang bisa menerima parfum ini atau parfum dengan konsep seperti ini. Yang tadinya Nothing itu hanya mau dirilis cuman sekali, akhirnya karena banyak permintaan kita rilis sudah berapa ya, mungkin ya 3 kali rilis dan ini mau ke 4 kali, bukan rilis ya, restock sampai di restock 3 kali dan ini mau ke 4 kalinya. Jadi memang Nothing ini cukup menjadi warna yang berbeda di industri parfum lokal di Indonesia. Dan ini kabar untuk kalian yang nonton sampai akhir, ini bonusnya. Saya pengen bocorin satu kabar baik kalau kalian interest dengan parfum semacam ini. Yang tadinya saya dan tim Usual itu pengen menciptakan Another Nothing di tahun 2023 ini. Alih-alih seperti itu, kita akan membuat atau merilis lini parfum baru di bawah Usual, yang mana isi parfum di dalam lini tersebut adalah parfum-parfum yang molecule base seperti ini. Jadi kalian tunggu aja, stay tune terus di channel kita atau di platform sosial media kita yang lain. Kita akan segera umumkan kapan lini baru ini akan dirilis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga menjawab rasa penasaran kalian tentang Nothing dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang mengedukasi juga, karena ini adalah parfum itu nggak hanya yang itu aja gitu, yang gitu-gitu aja, tapi ada loh parfum-parfum yang seperti ini. Mungkin cukup dari saya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Di sini Nothing itu inspirasinya ya apa? Tapi saya pribadi percaya bahwa there is nothing new,